kasih di surga hutaku disidamangi anak-anak doa, anak-anak doa dibuat Tuhan Yesus, anak-anak doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini yang menjadi renungan untuk kita semua, Kamis 29 Desember 2022, dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan kita tentu ada banyak hal yang dapat menyesatkan iman kita dan menguji iman kita untuk menjadi goyah jauh daripada Tuhan. Firman ini juga menyaksikan kepada kita semua kehidupan orang percaya pada masa itu mengalami tantangan yang sangat besar di mana mereka harus menghadapi perintah daripada kaisar untuk menyembah kaisar itu layaknya seperti Tuhan dan patut untuk dimuliakan. Tentu ini sangat berlawanan sekali dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus Kristus saja yang patut disembah dan hanya Yesus sajalah jalan kepada kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu ada dalam firman-Nya, dan itulah yang harus menjadi pedoman bagi kita orang percaya, dan itu harus melekat, tidak boleh terpisah atau hanya sebentar atau hanya setengah-setengah saja. Tetapi firman Tuhan itu harus melekat terus-menerus sampai sepanjang hidup kita. Dan ada juga ajaran yang menyesatkan pada saat itu di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi untuk memenangkan iman, mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa dan siapa yang percaya kepada Dia boleh melakukan dosa, dan bahkan Yesus yang bangkit dari kematian itu adalah roh. Dan siapa yang percaya kepadanya, tubuhnya boleh melakukan dosa karena tubuh ini akan kembali menjadi debu dan tanah. Itu adalah ajaran yang menyesatkan. Bukanlah demikian yang sesungguhnya. Bahwa Yesus sesungguhnya bangkit mengalahkan kematian seutuhnya. Dia layaknya manusia boleh duduk bersama dengan kita, tetapi Dia adalah Tuhan. Dan seperti itulah kita yang percaya akan dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, upah daripada kesetiaan kita akan iman kita kepada Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita bahwa pengertian tentang anak Allah yang telah datang, yang itu Yesus Kristus, hanyalah berasal dari Tuhan Allah saja. Dan kebenaran itu hanya berasal dari Tuhan Allah saja. Dan Dia adalah Allah yang benar, dan Dia adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita yang berasal dari Allah haruslah melakukan apa yang seturut dengan kehendak firman-Nya dan meyakini kebenaran firman-Nya, dan tidak ada lagi kebenaran yang boleh masuk dalam hati pikiran kita di tengah-tengah kehidupan kita dari dunia, karena dari dunia tidak ada yang benar. Apa yang tidak berasal dari Allah itu tidak benar. Apa yang berasal dari Allah itulah yang benar. Apa yang tidak berasal dari Allah itulah yang mendatangkan dosa. Tetapi apa yang berasal dari Allah itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita mau
hidup dikuasai oleh firman-Nya, agar firman-Nya menyatakan kebenaran kepada kita, dan firman-Nya menguatkan kita untuk percaya akan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sehingga hari-hari kita ini mencerminkan kehidupan yang seturut dengan firman-Nya. Seperti kasih Yesus, maka kita mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita, dan kita harus menyatakan dalam kehidupan kita bahwa Yesuslah yang patut disembah dan yang patut dipermuliakan, tidak boleh ada Allah lain. Maka kita juga boleh memenangkan setiap orang untuk percaya kepada Yesus agar mereka juga beroleh keselamatan. Kiranya Roh-Nya menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Firman-Mu sungguh indah menyatakan kepada kami bahwa kebenaran itu hanya berasal dari Engkau. Pengertian akan kebenaran itu juga berasal dari Engkau. Sehingga kami tidak boleh menjauh ataupun hanya sebentar saja berada bersama-sama dengan Engkau, tetapi seluruh kehidupan kami dan waktu kami secara totalitas harus melekat dengan firman-Mu, agar kebenaran itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahwa hanya Engkau lah yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hanya Engkaulah Allah yang benar, dan tidak ada Allah lain yang benar yang patut untuk disembah. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, Engkau yang selalu menguatkan, Engkau yang selalu membukakan jalan, Engkau yang selalu menyingkapkan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami tetap setia kepada Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati jemaat-Mu untuk melakukan aktivitas mereka dalam satu hari ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dengan apa yang sudah kami kerjakan, di mana Engkau menempatkan kami untuk menerima berkat yang akan Engkau anugerahkan. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roh Yesus